Ya, jadi saya bersyukur sama Tuhan karena dipertemukan ke Pak Vincent. Awalnya karena saya angkatan yang kedua, saya tidak ada ibaratnya kalau melihat Pak Vincent ini, wow ini semangat luar biasa, uh, inspirasi buat saya di dalam pelayanan penginjilan. Memang pada saat waktu di angkatan kedua itu saya juga banyak belajar dari keberanian Vincent untuk menginjil gitu. Jadi kadang selama pelayanan di gereja, kalau uh, namanya menginjil, untuk sampai berani seperti Pak Vincent itu, memang kita perlu harus uh, banyak melalui pengalaman. Jadi saya lihat pengalaman ini, makanya saya juga belajar apa yang Pak Vincent bilang, belajar dari Daniel, dari Yusuf, dari apa di Alkitab, Abednego itu benar. Jadi saudara, apa yang kita belajarin dari Alkitab, uh, kita memang harus praktek. Dan kalau untuk praktek itu ya kita memang harus ada ngalamin yang namanya masalah. Makanya dengan adanya masalah, maka di situ kita punya iman, kepercayaan dites, dan kita melihat banyak kesaksian-kesaksian, dan yang saya alami pun seperti lompatan iman. Nah, pada saat mengalami masalah terus kita pegang terus firman Tuhan dan kita percaya, nah di situ timbul iman dan kepercayaan dan keberanian gitu. Jadi dari situ saya sempat butuh waktu cukup lama, gimana ya kok bisa sampai seberani itu gitu. Kadang kita bagi yang masih baru berpikir, waduh mesti metode kayak begini kah, mesti harus belajar public relation lah, seperti untuk menambah ilmu gitu kan. Tapi ternyata ya hanya cukup dengan Roh Kudus dan kita yang saya alamin, dan akhirnya suatu saat sampai ke di angkatan ke-15 saya lihat, wow istri saya juga ikut. Nah di situ saya lihat, wow luar biasa, karena Pak Vincent ini seperti motor gitu. Jadi motor penggerak, jadi nggak habis-habisnya gitu. Terus jalan terus gitu kan. Apapun dari angkatan 1 sampai 35 saya lihat mesinnya itu gaspol terus gitu. Jadi saya ngerasa, wah ini harus punya. Jadi di situ saya timbul, oke, puji Tuhan. Jadi belajar, dan ini ada contoh gitu bagi saya buat belajar keberanian dan praktek Roh Kudus, sehingga menginjil itu menjadi mudah gitu. Jadi banyak macam cara melakukan pekerjaan kayak gitu. Jadi seringkali di dalam pekerjaan pun saya kita itu nggak, mungkin kita awalnya itu untuk urusan gereja kali, ntar kalau kerjaan yang ntar belakangan gitu. Sempat sampai dibilang, saya pikir justru itu saya belajar lagi. Kalau baca kayak Daniel aja, Yusuf aja dipakai Tuhan di dalam pekerjaan. Toh kita pun di dalam pekerjaan juga bisa melakukannya gitu. Jadi bukan hanya khusus ini khusus yang dekat-dekat orang gereja aja, tetapi justru di situ melihat punya hati yang belas kasih gitu ya kepada orang. Jadi kita belajar peka. Kalau saya lihat di situ, ada kesempatan, orang ini ternyata ada punya penyakit atau mungkin ada kesusahan. Ya kadang kalau kita lagi awal-awalnya, wah jangankan mikirin doain orang, kita sendiri aja juga perlu didoain. Nah di sini kita belajar dirubah mindset, dirubah hati, di cara kita melayani Tuhan. Bukan kita nunjuknya saya, tapi kita mesti melihat seperti apa yang Tuhan Yesus lihat. Nah, kita juga kerjain apa yang Tuhan Yesus kerjain. Di situ saya lihat, berarti jadi selama ini makanya dari setiap modul saya coba
ikut lagi gitu. Nah itu semakin mantap di dalam pelayanan penginjilan dimanapun saya berada, di kerjaan, ketemu orang yang nggak kenal pun kita kalau ngeliat, oh kita di situ belajar peka, terus gitu mengasihi orang gitu. Jadi kita doain aja, kita nggak tahu, tapi kalau kita memang hubungan kita sama Tuhan dekat, ya nanti kita pasti Tuhan kasih kepekaan, oke, kamu perlu ini, terus gitu. Akhirnya melalui masalah orang, terus kita jadi peka, kita doa, lah di situ Tuhan bekerja. Menginjil itu mudah. Akhirnya yaudah kamu percaya ikut jadi kita bisa bawa jiwa itu ke gereja dimanapun yang terdekat gitu. Entah kalau kita sudah punya gereja, kita mau bawa ke gereja kita, silakan. Kalau mau dia gerejanya lebih dekat di mana, ya terserah gitu. Jadi eh, prakteknya itu sangat sederhana, dan juga kita ketemu manusia. Tapi ya saya di situ ada contoh dari Pak Vincent, adalah contoh buat saya, istilah motor, ibarat kalau motor tuh kencang gitu kan, lari 100 terus gitu kan. Mau masalahnya apapun tetap aja maju terus gitu. Nah di situ saya lihat oke, jadi makanya saya tetap komitmen sama Tuhan. Kita pasti punya masalah di manapun, cuma kita tetap istilahnya recharge gitu, tetap berkumpul dengan orang yang berani, maka kita juga jadi berani juga gitu, saudara. Itu aja.